Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Sudah masuk masa liburan anak sekolah. Gimana nih teman-teman semua? Udah banyak belum request cemilan-cemilan di rumah? Buat para kiddos atau buat para pasangannya nih. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, aku tuh mau bikin roti gulung abon. Jadi biasanya kalau aku ke bakery, itu aku pasti suami aku suka beli. Jadi kali ini aku mau bikin sendiri di rumah karena kebetulan nih ada stok abon tuh banyak banget. Jadi yuk langsung liatin aku cara bikin roti gulung abonnya. Nah, untuk pembuatan roti gulung abon ini teman-teman sebenarnya nggak jauh beda seperti kita membuat roti biasa. Cuman di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti lamanya waktu membakar, terus lamanya kita mengistirahatkan adonan. Jadi adonan yang biasanya harus kembang 1 sampai 2 kali lipat. Nah, untuk di roti gulung abon ini kita nggak perlu waktu yang selama itu, teman-teman. Jadi em, gimana ya aku jelasinnya? Intinya kita nggak perlu kembang yang sampai over gitu. Oh iya teman-teman, kadang aku tuh suka dapat beberapa DM dari kalian yang nanya, kenapa sih roti yang aku bikin itu lembut dan seratnya itu berserat banget gitu loh. Sebenarnya nggak ada tips khusus sih ya teman-teman. Cuman aku itu memang kalau mau bikin doughnya roti, itu emang aku mencampurkan seluruh bahan keringnya. Jadi kayak garam itu aku masukin di awal ya teman-teman. Jadi garam dengan gula aku masukin di awal, terus aku aduk-aduk. Makanya kalau beberapa di video-video sebelumnya kalian suka lihat ya, aku mengaduk-aduk bahan kering terlebih dahulu. Nah, sebelum aku masukin ragi. Jadi aku kenapa mengaduk si garam sama si gula itu dulu supaya nggak langsung ketemu sama si ragi. Jadi yang aku pisahin cuma butter atau margarinnya aja teman-teman. Nah, menurut aku hasilnya itu lebih efektif dan lebih bagus ya daripada kadang aku masukin atau nyampurin garamnya itu di terakhir barengan sama si butter atau margarinnya teman-teman. Dan yang paling pasti itu adalah waktu pengocokannya. Jadi kita benar-benar harus menguleni si adonan doughnya ini itu emang benar-benar sampai kalis ya teman-teman. Jadi sekali lagi sampai benar-benar kalis. Entah adonan kalian itu sedikit lembek atau eh, apa ya aku bilangnya ya, lembek atau udah dapat adonan yang pas karena kadang itu adonan kita jadi sedikit lengket itu karena faktor tepungnya juga ada tepung yang penyerapannya itu bagus tinggi ada tepung yang penyerapannya itu nggak terlalu tinggi jadi tapi tetap teman-teman harus perhatikan bahwa doughnya itu harus diuleni sampai kalis ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat ya adonan aku tuh sedikit seperti lengket gitu. Tapi ini nggak masalah loh teman-teman. Nanti kalian bisa mensiasatinya dengan melumuri tangan kalian atau alas untuk kita nanti membentuk atau menggiling adonannya itu dengan sedikit minyak. Entah itu boleh minyak canola atau minyak sayur. Pokoknya minyak yang kalian punya aja deh di rumah. Kalian oles sedikit supaya ntar nggak lengket gitu.
Nah, jadi ini walaupun kelihatannya lembek, tapi tetap dia itu nggak terlalu lengket ya teksturnya teman-teman. Ini kita rest dulu sekitar 1 jam dan sambil menunggu adonannya mengembang, ini aku membuat adonan mayonya dulu teman-teman. Jadi di sini aku mencampurkan mayo dengan susu kental manis. Nah, untuk takarannya nanti kalian bisa lihat di description box. Nah, kalau kalian tipe yang benar-benar suka apa ya, saus mayo yang lebih manis, kalian bisa menambahkan lebih banyak lagi untuk susu kental manisnya. Jadi nanti sambil kalian nyampur, mungkin kalian bisa icip-icip. Kalau kalian ngerasa kurang manisnya, kalian bisa tambahkan susu kental manisnya. Tapi kalau menurut aku, uh, ini tuh udah pas manisnya di aku ya teman-teman. Nah, ini kita balik ke adonan teman-teman. Jadi adonannya sudah aku proofing kurang lebih 1 jam. Ini udah mengembang dan ini mau dikeluarin dulu atau dibuang angin-anginnya ya. Nah, ini aku akan menggiling adonan. Jadi adonan rotinya ini itu akan aku buat pipi. Nanti kita masukin ke dalam loyang. Jadi ini karena kita mau bikin roti gulung abon, jadinya adonannya ini mau aku pipihin sesuai loyang yang aku gunakan ya. Nah, ini udah aku pipihin mengikuti bentuk dari loyang yang akan aku gunakan ya, teman-teman. Nah, ini loyangnya sudah aku alasi kertas roti. Jadi, biar nanti pada saat rotinya itu matang, kita bisa dengan mudah mengeluarkan adonannya dari loyang. Jadi, kalian pastikan kalau kalian buat di rumah, kalian alasi juga loyang kalian dengan baking paper ya. Nah, ini adonannya aku tusuk-tusuk pakai garpu ya, teman-teman. Fungsinya untuk supaya nanti pada saat aku proofing sekitar 15 sampai 20 menit, dia itu enggak mengembang over ya, teman-teman. Jadi kita enggak memerlukan roti yang mengembang seperti roti pada umumnya. Ini aku oles dulu sama em, susu cair. Seharusnya ini dicampur susu cair dan kuning telur, tapi aku hanya menggunakan susu cair aja ya, teman-teman. Ini aku poles dulu karena kalian kan tahu ya, roti gulung abon itu identik dengan irisan cabai merah dan juga daun bawang. Jadi ini supaya nanti pada saat pemberian daun bawang dan cabenya itu ini jadi lengket, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini aku kasih dulu potongan daun bawang, setelah itu potongan cabai merahnya. Kalau teman-teman punya wijen, kalian juga bisa menambahkan dengan taburan wijen ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya, jadi aku nggak pakai taburan wijen. Nah, setelah ini akan aku proofing 15-20 menit ya teman-teman sebelum aku panggang. Untuk panggangnya juga nggak perlu lama, sekitar 15 menit aja di suhu sekitar 180.
Nah, ini aku mau mulai menggulung rotinya ya teman-teman. Jadi setelah aku keluarkan, itu aku timpa dengan talenan supaya dia tetap lurus. Jadi ini akan aku poles dulu dengan mayones, lalu aku tabur dengan abon. Nah, tadi aku sudah kasih tahu bahwa memanggangnya itu tidak boleh terlalu lama karena kita nggak mau rotinya itu terlalu kering, teman-teman. Walaupun sebenarnya ini aku tadi itu eh, lumayan terlalu lama ya, ternyata 15 menit itu. Jadi atasnya itu menurut aku terlalu kering. Nah, efeknya apa? Nanti pada saat menggulung roti, roti itu jadi mudah retak gitu loh, teman-teman. Jadi aku saranin buat kalian kalau ngerasa roti kalian di oven itu udah mulai menguning, nah kalian udah boleh angkat kok. Nah ini kalian bisa lihat ya di bawahnya itu ada beberapa bolongan. Jadi tadi aku ternyata kurang rata ya, kurang rapi gitu teman-teman. Jadi aku ngerapin atasnya, ternyata di bawahnya itu masih ada ruang yang kosong gitu loh. Ini aku menggunakan abon yang ada sedikit potongan bawang gorengnya ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pakai abon ikan, abon ayam, atau abon lainnya itu boleh juga. Kalau ini aku menggunakan abon sapi. Ini aku mulai menggulung, jadi ini lumayan agak tricky ya teman-teman ya. Pertama kertasnya ini lumayan licin, jadi agak jalan-jalan dia waktu aku gulung. Nah itu tadi ya kenapa aku jelaskan memanggangnya itu nggak boleh terlalu kering. Itu bisa menyebabkan permukaan rotinya itu jadi retak teman-teman. Nah, ini aku sedikit mengalami keretakan ya, teman-teman, untuk di permukaan rotinya. Nanti kalian bisa lihat. Itu karena aku tadi lumayan agak terlalu lama berarti memanggangnya. Ini harus kalian apa ya, tarik-tarik kayak gini nih, teman-teman. Biar dia itu gulungannya itu rapet. Jadi pas kita buka, dia tuh nanti maksudnya nggak lepas dari gulungannya gitu loh. Gimana ya aku jelasinnya bingung juga. Nah, kalian bisa lihat ya permukaannya itu agak sedikit retak itu karena aku terlalu kering manggangnya teman-teman. Jadi kalau buat kalian aku saranin jangan sampai kuning banget ya teman-teman. Ini aku potong. Nanti akan aku oles lagi nih sama mayones dan juga aku tabur sama abon. Kalau nggak retak ini pasti cantik banget nih teman-teman. Tapi nggak apa-apa deh, namanya juga perdana ya. Ini perdana loh aku bikin. Jadi kalau membuat pertama itu gagal sedikit nggak apa-apa. Mungkin next aku bakal coba buat lagi nih teman-teman. Nah ini aku poles dulu sama mayo dan abone permukaan kanan dan kirinya ya teman-teman. Tuh cakep kan teman-teman. Aku masih nggak percaya akhirnya aku membuat roti gulung abon untuk pertama kalinya.
Nah, enaknya kalau kita bikin roti gulung abon sendiri itu kita bisa suka-suka teman-teman ngasih abonnya. Ini aku emang ngasih sebanyak mungkin, senempel mungkin di rotinya ini teman-teman. Biar lebih enak. Dan ini dia hasilnya. Wah, ini kalau nggak retak bagus banget ya teman-teman. Pasti nggak ada yang nyangka kalau ini tuh bikinan sendiri. Tapi nggak apa-apa deh. Nah, setelah ini aku mau coba gimana sih rasa roti gulung abon buatan aku. Oke, ini aku mau cobain ya teman-teman. Nih kalian lihat dulu nih. Ini penampakannya. Sekarang aku mau kasih lihat kalian dalamnya. Jadi rotinya itu lembut ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat nih seratnya. Tuh. Ini aku mau cobain dulu ya. Lembut banget teman-teman rotinya. Aduh, seratnya kalian bisa lihat ya. Hmm, ini tuh benar-benar enak ternyata teman-teman. Terus rotinya beneran lembut dan nggak bikin seret. Jadi kalian harus cobain ya di rumah teman-teman untuk membuat si roti gulung abon ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.